Oke, oke. Saya mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat selamat siang untuk semuanya. Sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas beberapa hal ya. Ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan. Sini saya tampilkan untuk PPT-nya untuk presentasi. Sudah muncul belum ya? Sudah. Oke, jadi kita ada di mata kuliah proyek perangkat lunak ya. Di pertemuan pertama ada pendahuluan. Kalau dari wajah-wajahnya sepertinya kita sudah pernah bertemu di mata kuliah sebelumnya ya. Di mata kuliah apa ya? RPL, Pak. Oh, RPL. Ya, RPL berarti 1 tahun yang lalu ya. Oke, ini kok anggotanya kok jadi cuma 20-an, yang lain kemana? Ada yang ikut program bangkit, Pak. Oh, ikut program bangkit. Ya. Oke, ya. Oke, untuk mata kuliah kali ini di pertemuan pertama, agendanya, ya nanti perkenalan sepertinya tidak perlu ya, karena saya kira sudah kenal semua. Lalu yang kedua ada kontrak kuliah, nanti kita bahas. Lalu ada silabus. Yang keempat ada proyek ya, penjelasan proyeknya. Jadi kita di mata kuliah ini bentuknya proyek, jadi nanti 70% lebih ke penugasan karena nanti diharapkan kalian bisa membuat dokumen-dokumen untuk proyek perangkat lunak. Kemudian nanti di sesi yang kelima ada diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi seputar perkuliahan 1 semester ke depannya. Oke, untuk yang pertama saya kira ini perkenalannya saya kira sudah kenal semua, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Ini biografi saya dan saya kira sudah tahu semuanya. Untuk kontak dosennya bisa di nomor WA ya, masih tetap sama seperti 1 tahun yang lalu. Kemudian email juga masih tetap sama, ruang dosen juga masih sama. Nanti bisa kalau sudah kondisi normal bisa ke ruang dosen TI ya di H23. Kemudian untuk tujuan perkuliahan, jadi perkuliahan kita pada semester ini di proyek perangkat lunak nanti kalian diharapkan untuk mampu dan melakukan serta terlibat dalam sebuah proyek ya perangkat lunak, baik itu skala yang kecil, sedang ataupun besar. Nanti harapannya itu kemampuan yang diharapkan nanti kalian bisa membuat perencanaan untuk proyeknya, kemudian melakukan analisis, perancangan, implementasi serta pengujian ya, dan tentunya ada pemeliharaan untuk perangkat lunaknya. Nah, kemudian nanti juga kalian diharapkan bisa menuliskan dalam dokumen-dokumen proyek ya. Kalau di RPL dulu kita berorientasi kepada proses. Kalau di tujuan perkuliahan di PPL ini nanti lebih kepada perangkat lunak yang berorientasi objek. Nah, untuk dokumennya nanti ada dokumen untuk perencanaan, ada project charter dan project scope. Kemudian ada SKPL, ini spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah. Nanti akan saya berikan template-nya juga. Lalu ada DPPL, ini untuk dokumen pengujian. Untuk dokumen perancangan. Lalu ada HIPPL, ini untuk dokumen pengujian ya. Jadi ada beberapa dokumen, nanti sampai diharapkan kalian bisa membangun sebuah perangkat lunak yang sederhana maupun medium
secara berkelompok. Jadi nanti tugasnya lebih kepada kelompok ya. Biasanya maksimal 5 orang. Nah, nanti kita sesuaikan di sini anggota kelompoknya ya. Kemudian untuk materi kuliah nanti seperti tadi saya bilang di awal bahwa materinya ini tidak terlalu banyak ya, materinya sekitar 30% baik dari software engineering review, analisis modeling, kemudian ada desain review dan lain sebagainya sampai dengan testing. Lalu nanti untuk proyeknya kita akan lebih kepada large scale software project ya, mulai dari awal sampai akhir dan ini dilakukan secara berkelompok gitu ya. Kemudian untuk materi selama 1 semester ini masih berupa draft ya. Jadi materinya nanti ini pendahuluan, kemudian minggu depan ada materi juga untuk review proyeknya, lalu ada perencanaan dan sebagainya. Akan lebih banyak progress report ya, progress report di SKPL ini ya, untuk sebelum UTS, kemudian nanti setelah UTS kita akan buat DPPL-nya, lalu aplikasinya juga harus sudah ada walaupun sederhana, kemudian nanti ada etika perangkat lunak ini mengenai teori, lalu ada presentasi. Nah, presentasi nanti bisa dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus ya. Jadi kalau sinkronus secara langsung di Google Meet, kalau misalkan asinkronus nanti kalian bisa rekam videonya, lalu dikumpulkan linknya ke saya. Nanti menyesuaikan ya kesepakatannya seperti apa. Kemudian untuk penilaian ini ada 2 macam penilaian, ada penilaian grup atau kelompok. Nah di sini mencakup progres untuk dokumen-dokumen tadi ya, yang tadi saya sebutkan ada project charter, project scope, kemudian ada SKPL, DPPL, dan HIPPL. Nah kemudian ada produk akhirnya ini berupa aplikasi. Lalu laporannya juga tadi laporan dari dokumen yang poin pertama. Selain itu untuk penilaian grup ada juga penilaian individu ya. Jadi penilaian individu ini nanti dari ujian. Ujian ini ada UTS dan UAS. Nah tentang materi kuliah dan hasil proyeknya seperti apa. Nah ini ada 2 macam penilaian ya. Yang pertama penilaian secara grup. Yang kedua penilaian secara individu. Oke, untuk laporan akhir nanti selama 1 semester, jadi kita bertahap ya, jadi tidak langsung gelondong seperti ini, tapi kita bertahap nanti mulai minggu depan kita mulai dengan perencanaan ya, dokumen perencanaan proyek, ada project charter dan project scope. Nah ini dokumen perencanaan, nanti ada template-nya dan cara atau tutorial pengisian dokumen tersebut. SKPL juga ada, ya berbeda dengan yang di RPL bahwa SKPL di sini nanti lebih kepada SKPL yang berorientasi objek. Template-nya juga sudah ada, tutorialnya juga nanti saya berikan, tutorial pengisiannya ya. Lalu ada DPPL juga, ini untuk dokumen perancangan. Nah, kalau hasilnya nanti berupa aplikasi ya, aplikasinya nanti bisa didiskusikan ya. Lalu ada yang terakhir ada dokumen pengujian, rencana dan hasil pengujian. Intinya mata kuliah ini sesuai dengan judulnya, jadi proyek perangkat lunak, maka nanti diharapkan bisa terlibat dalam satu proyek pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nah, nanti dilakukan secara berkelompok. Oke, untuk selanjutnya kita ke kontrak kuliah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau masukan atau apa nanti dicatat dulu ya, disampaikan di saat diskusi ya. Untuk kontrak kuliah, sementara ini defaultnya ada UTS-nya 25, bobotnya, kemudian UAS-nya 25, lalu tugasnya 50%. Kehadirannya seperti biasa minimal 75% ya. Untuk toleransi kehadiran nanti diharapkan 5 menit seperti tadi ya, kalau kita melakukan Google Meet. Tapi kalau misalkan kita
asinkronus atau misalkan lewat rekaman video nanti bisa bebas. Nah, di sini juga ada kebijakan baru ya bahwa absen di Kulino bisa sampai 6 hari ke depan gitu ya. Jadi kalian bisa absen mulai sekarang dari 12.30 sampai dengan nanti tadi saya set sampai tanggal 8 ya. Jadi waktu absennya lebih lama. Nah, untuk absen di situ ada aturannya. Jadi tidak hanya absen hadir dan lain sebagainya. Setiap komen yang masuk ke forum Kulino itu nanti NIM dan nama kalian akan tercatat sebagai absen ya, sebagai absen di Kulino. Lalu kemudian untuk presentasi ini wajib ya, wajib mengikuti presentasi tugas. Ini jika ada ya, pasti ada karena kita bicara mengenai proyek, maka nanti akan ada presentasinya. Ini wajib, saya highlight, saya buat di sini wajib mengikuti presentasi tugas. Oke, selanjutnya ini ada referensinya. Jadi ada referensinya untuk PPL ini, ada manajemen proyek dan lain sebagainya. Nanti semuanya saya resume, saya masukkan ke dalam slide perkuliahan gitu ya. Selanjutnya ada progres proyek. Nanti untuk progresnya bisa menggunakan laporan kemajuan. Laporan kemajuannya ada template-nya, nanti disediakan untuk setiap minggu ya. Kalau pas misalkan dokumen SKPL ya berarti nanti menggunakan template SKPL. Kalau misalkan project scope dan project charter juga berarti menggunakan template itu. Nah, nanti di dalamnya ada hasil atau task setiap tugas dari setiap minggunya, kemudian daftar masalah yang muncul, bagaimana solusinya, lalu penanggung jawabnya. Lalu apa saja yang direncanakan pada siklus berikutnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi diskusi ya, karena di sini tidak terlalu banyak materinya. Silakan bisa ditanyakan kalau misalkan ada penjelasan yang belum jelas atau mengenai tugas dan proyeknya. Silakan. Pak, mau tanya, permisi. Ya, silakan Mas Andra. Tadi yang kelompok itu, kelompoknya tuh milih sendiri atau ditentukan oleh Bapak? Kita Terima kasih. Kita sepakati mau pilih sendiri atau saya yang bagi. Nah, ini kebetulan anggota kelasnya berapa ya? Nggak terlalu banyak kayaknya. 22 ya. Kalau ini hadir semua berarti 22. Maka nanti saya putuskan 22 itu berarti kalau dibagi 5 nanti ada sisa 6. Maksimal 5 orang bisa tidak? 4 lah. 4 kali 6, 24. Nanti ada 3 orang satu kelompok. Atau misalkan dibuat maksimal 5 juga silakan. Kita kesepakatan saja. Silakan, mungkin Mas Andra ada pendapat. Mending salah satunya ada yang 5 gitu, Pak. Ya, boleh. Tapi jangan sampai 6 ya. Ya, berarti salah duanya ada yang 5. Ya, salah duanya boleh ada yang 5, tapi request saya jangan sampai ada yang 6 orang. Maksimal 5 saja. Mau pilih sendiri atau saya yang pilih? Dipilihin aja, Pak. Pilih sendiri. Dipilihin aja, Pak. Ya. Dipilihin ya, Pak. Pilihin aja. Sudah dipilihkan, Pak. Ada gitu. Semua, Pak. Bingung ya? Iya. Oke, gini saja, kita voting dulu. Silakan di sini, di di chat. Dipilihkan atau pilih sendiri? Silakan, diketik di situ. Dipilihkan 1, 2, 3, 4, dipilihkan. Berarti nggak mau milih sendiri-sendiri ya? Biar fair aja, Pak. Oh gitu ya. Pasca ini apa? Enggak, itu maksudnya enggak apa nih? Enggak milih sendiri, Pak. Oh gitu. Oke, berarti dipilihkan ya.
Oke, kayaknya dipilihkan semua ini. Oke, kalau dipilihkan nanti saya akan random ya, tapi nggak sekarang. Nanti saya random, saya posting di grup. Gimana? Iya, Pak. Oke, gitu ya. Oke, kemudian untuk yang lain ada pertanyaan lagi. Nanti saya randomkan grupnya. Untuk temanya nanti hubungannya dengan kebudayaan atau budaya Indonesia ya. Tema aplikasinya ini kesepakatan antar dosen, jadi ada budaya Indonesia. Jadi semua yang berhubungan dengan budaya, misalkan mau buat aplikasi museum, misalkan buat aplikasi pariwisata, misalkan candi dan lain sebagainya lah. Tiket candi misalkan, tiket tempat wisata itu kan masih terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Gitu. Ada 22, berarti ada grup 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai penilaian mungkin? Ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Oh, enggak ada. Belum ada. Belum ada ya. Kalau untuk perkuliahannya kita mix ya untuk Google Meet-nya ya. Jadi tidak setiap pertemuan Google Meet nanti. Atau mau Google Meet terus atau seperti apa? Karena nanti ini progress report. Jadi kalau misalkan mulai start minggu depan saya akan berikan template. Kemudian kalian bekerjakan berkelompok. Kemudian nanti diupload di Kulino, nanti akan saya berikan feedback ya. Jadi saya koreksi, kemudian ada catatan-catatan revisi untuk setiap dokumen. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, saya akan karena nggak ada ini, saya akan random. Oke. Saya akan random untuk kelompoknya sekarang juga di sini. Sudah siap? Tolong ada yang catat ya. Tolong ada yang catat untuk ini 22 ya. Ada 22 mahasiswa. Saya random. Nomor 1 ini Devragus kelompok 1. Kemudian Aribowo. Ini kelompok 1 ya. Tolong dicatat. 1 Devragus, kemudian Aribowo, kemudian Venina Kansa, ini masih kelompok 1. Kemudian Ahmad Syauqi. Kemudian
Rana Ulayatunada. Oke, kelompok 1 5 orang ya. Devragus, Aribowo, kemudian Venina, Ahmad Syauqi dan Rana. Oke, ada yang tulis. Terima kasih ya. Situ. Kemudian yang selanjutnya kelompok 2, ini 5 orang juga. 14. Anissa, kemudian Muhammad Lutfi, Lutfi ya, Muhammad Lutfi. Lalu Era Kurniasari, Mbak Era, kemudian Panca Hutama, yang kelima Yoga ya, Mas Yoga Lafrianto. Oke, kelompok 2 ada Nisa, Lutfi, Era, Panca, dan Yoga ya. Oke, sekarang kita ke kelompok 3. Xavier Bima. Kemudian Sinta Anissa. Kemudian Arya Putra. Satu lagi Yusuf Muhammad Afafan. Ya. Kelompok 3 ada yang nyatet enggak ini? Sudah ya? Oke, Xavier Bima, Sinta Anissa, Arya Putra, dan Yusuf Afafan. Ini kelompok 3 ya. Ada yang catat tolong ya. Oke, kemudian kelompok 4. Melisa, kemudian Yohanes, kemudian Yosua Yuda. Lalu satu lagi Deax Tiara Ayu. Ya, ini kelompok 4, Melisa, Yohanes, Yosua, sama Deax Tiara ya. Satu lagi, ya berarti sisanya kelompok 5, 13, Mikael Widi. Kemudian Andra. Siapa lagi yang belum? Muhammad Niam. Sama satu lagi berarti siapa nih? Naufal Aldi. Sudah semua ya? Oke, saya ulangi. Kelompok 1, Devragus, Aribowo, Venina, Ahmad Syauqi, sama Rana. Kemudian yang kedua, kelompok 2, Anissa, Lutfi, Era, Panca, dan Yoga. Kemudian kelompok 3, Xavier Bima, Sinta Anissa, Arya Putra, dan Yusuf. Lalu yang keempat ada Melisa, Yohanes,
Yosua, sama Deax Tiara. Yang kelima, Mikael Widi, kemudian ada Andra, Niam, sama Naufal Aldi. Oke, sudah semua ya. Tadi ada yang keluar satu. Oke, semoga bisa diterima karena tadi sesuai request adalah dipilihkan. Oke, itu bukan pilihan saya tapi dari random generator ya, dari aplikasi. Oke, untuk pertemuan pertama itu saja perkenalan atau mengenai proyeknya ya, karena sudah kenal juga semuanya, sudah pernah bertemu semuanya. Kemudian untuk kelompok nanti kita akan start untuk proyeknya mulai minggu depan dengan dokumen perencanaan, ada project scope dan project charter. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan topiknya. Nanti setiap kelompok tolong posting di grup topiknya apa, jangan sampai sama satu kelas. Antar kelompok jangan sama. Tapi tema utamanya adalah mengenai budaya Indonesia. Itu sesuai kesepakatan antar dosen ya. Tapi kalau untuk sub-subnya bisa kalian sesuaikan. Nanti tolong di-post di grup kalau sudah dapat topiknya. Kapan ngumpulin topiknya ya maksimal sampai minggu depan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya sudah ada topiknya gitu ya. Oke, untuk meet-nya nanti akan saya meet lagi di pertemuan keempat. Jadi minggu depan nanti kita saya akan menjelaskan materi via video, kemudian ada tugasnya nanti ada template-nya, saya jelaskan juga ya. Atau ada request khusus mungkin untuk model kuliahnya? Silakan. Nggak ada. Setuju ya? Oke ya. Oke, model penilaian masih kurang lebih masih sama, jadi ada UTS, UAS, dan tugas, kemudian ada nilai keaktifan. Tolong nilai keaktifannya nanti diperbanyak untuk menambah nilai, karena itu sangat berpengaruh sekali ke nilai akhir. Gitu. Setelah ini silakan kalian absen di Kulino ya. Absen di Kulino di pertemuan 1 itu sudah ada forumnya, saya buka memang dari sekarang sampai dengan tanggal 8 ya, waktunya lebih banyak. Ya, belum ada yang absen, saya cek. Waktunya lebih banyak ya, kalian bisa punya waktu yang banyak untuk di sini sudah ada. Ini sudah baru Mbak Venina yang absen ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan? Ada tidak? Belum? Belum sepertinya, Pak. Oke, nanti kita bisa diskusi di grup WA ya kalau misalkan ini. Atau di Kulino juga bisa. Nanti bisa sambil jalan. Nah, karena tidak akan banyak materi, tapi lebih kepada proyek. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika tidak ada diskusi lagi atau pertanyaan lagi, saya kira sudah jelas. Kita bertemu lagi ya minggu depan, tidak ada meet, tapi nanti saya jelaskan materi via video, tidak terlalu banyak juga. Lalu saya jelaskan juga untuk dokumen perencanaan ya, cara pengisiannya nanti seperti apa, nanti akan saya berikan tutorial cara pengisiannya. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan topiknya per kelompok dan jangan sampai sama. Oke, itu pertemuan pertama ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau apapun, saya akhiri. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.